Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala fi kitabika karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum ila Rasulullah wa kaifa yujadidu imanakum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqal karim wa qala Rasulullah sallallahu. Bapak Ibu yang sama-sama menghormati Allah Taala, saya muliakan Bapak Imam Bapak Masjid, para alim ulama, para ustaz, asatidz, tokoh agama, kemudian tokoh pemerintahan, beberapa ahli, kepala daerah, para wakil imam, ibu-ibu ulama yang sama-sama menghormati Allah Subhanahu. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi di masjid. Kami laporkan ini kunjungan kami yang ke 160. 62. Ini alhamdulillah kunjungan kami dari masjid ke masjid ke 162 bukan tidak salah. Karena setelah kami insya Allah berniat bersilaturahmi pada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar mengerjakan salah satu kewajiban salah subuh berjamaah, tetapi ada misi bagaimana. Kalau boleh cerita Pak sedikit nanti sebelum Ustaz menjabarkan, nanti boleh juga disampaikan Ustaz. Ini kira-kira kiatnya apa? Kami hanya bisa memberikan fenomena, nanti kiat-kiatnya nanti boleh tanya sama Ustaz. Sebanyak 161 masjid, belum ada yang pernah kami temui 25% daripada remaja yang 25%, nggak usah 100%. 25% yang masuk dalam masjid. Belum ada dari 161 masjid yang kami datangi subuhnya yang 25% saja remajanya masuk dalam masjid dengan subuh berjamaah. Setahu kami di tempat kita ini yang disebut dengan luar kampung, yang disebut dengan ada suka sakit di malam, ada namanya asas adat asal syarat-syarat bisa dilalui, tapi tidak
masuk penjara, maka anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Bapaknya masuk penjara, maka ibunya menderita, anaknya juga menderita. Sama-sama kita paham kemarin. Sebagai contoh, remaja-remaja kita tidak bebas. Kajian bagus bagi remaja. Kadang-kadang sampai menggetarkan hati, menaikkan iman. Tetapi yang jadi masalah, masih ada saudara kita, teman kita yang tidak mau konsisten. Bahkan dia musik. Ini mungkin nanti jadi sedikit bahan pikiran untuk kita sekalian. Boleh kita nanti juga bisa bertanya kepada alim ulama, kepada Ustaz, kira-kira caranya apa? Dan tentunya cara itu adalah bukan cara saya, bukan cara kita, bukan cara pemerintah, tapi yang paling terbaik adalah cara baginda Rasulullah SAW yang berlandaskan kita. Itu saja yang kami sampaikan. Kami tidak mohon maaf. Kami biasanya menyampaikan pesan-pesan ini seluruh masjid karena menimbulkan kerisauan di masjid. Orang sudah tidak risau, nafsi yang penting saya, yang penting saya. Maka kita tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang penting saya, yang penting saya itu juga namanya Nabi. Contoh ya, yang penting saya di masjid, Pak, anak saya di masjid, istri saya di masjid, cukup Pak, orang lain tidak ke masjid, baru saja. Mohon maaf Pak, kalau saya mengatakan namanya Nabi. Karena saya juga merasa bahwa orang Minang hidup dari orang Minang. Orang Minang bukan hidup untuk diri sendiri, tapi falsafahnya orang Minang hidup untuk orang Minang. Sama seperti Nabi. Itu saja mungkin dari kami. Kami tidak mengajari, kami tidak memberi, kami hanya mengajar. Yang mengajar bukan Pak Ustaz. Kalau kami hanya mengajar saja. Tidak ada yang berbeda dengan alim-alim. Kami mengajar saja. Bagaimana kita bisa mengajar saudara-saudara kita, bisa kembali ke masjid,